Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Ibu harap semuanya sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun ya. Dan selalu tetap menjaga atau melakukan 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan yang terpenting adalah mencuci tangan. Nah ya, gunanya apa? Supaya kita tetap terhindar dari wabah yang sampai sekarang ini terus melanda dan belum kelihatan akan berakhir. Nah ya, terus juga yang terpenting adalah menjaga kesehatan kita. Untuk pembelajaran hari ini, sebelum memulai, ada baiknya kita melakukan atau membaca doa terlebih dahulu. Gunanya apa nak? Supaya gunanya di kemudian hari ilmu yang kita peroleh ini berguna di kemudian hari dan bermanfaat. Nah ya. Kalian sudah membaca doa semua. Sebelum memasuki kegiatan inti, ada baiknya anak-anak sekalian semuanya mempersiapkan dulu buku-bukunya nak. Membuka buku paket yang sudah kalian ambil dari sekolah, kemudian alat tulisnya, pena, buku, sehingga materi yang ibu berikan pada hari ini kalian bisa catat dengan baik dan benar. Di bab kali ini kita mempelajari tentang rangkaian arus searah. Adapun KD yang kita harapkan dalam pembelajaran rangkaian arus searah itu adalah menganalisis prinsip kerja peralatan listrik searah atau DC dalam kehidupan sehari-hari. Dan begitu juga dengan indikatornya 31.1 itu adalah menjelaskan arus listrik dan pengukurannya. Tujuan kita mempelajari rangkaian arus searah ini kita harapkan siswa dapat menganalisis rangkaian listrik searah atau DC dalam kehidupan sehari-hari dan menjelaskan prinsip kerja peralatan listrik searah atau DC berdasarkan hasil percobaan. Tidak kita pungkiri, listrik tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan manusia. Sebuah peralatan listrik dapat berfungsi ketika peralatan tersebut dialiri listrik. Contohnya, setrika, kipas angin, penanak nasi, dan televisi. Tapi, kenapa listrik bisa mengalir ya? Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Coba bayangin kalau kamu lagi ada di sebuah perahu di atas sungai. Aliran sungai ini mirip sama aliran listrik di suatu kawat. Tapi ketika kita bilang aliran sungai, sebenarnya yang kita maksud itu kan aliran airnya. Begitu juga sama aliran listrik. Sebenarnya yang ngalir di dalam kawat itu adalah muatan listrik negatif atau elektron. Aliran listrik atau biasa disebut arus listrik adalah banyaknya muatan yang melewati penghantar listrik pada periode waktu tertentu. Secara matematis, arus listrik atau I sama dengan muatan atau Q dibagi waktu atau T. Satuan arus listrik adalah ampere. Kalau arus listrik cuma ngalir di satu arah kayak di air sungai, arus listriknya disebut listrik arus searah atau direct current, biasa disingkat DC. Tapi kalau arus listriknya ngalir bolak-balik, sebentar ke kanan, terus gak lama ke kiri, terus ke kanan lagi, dan seterusnya, arus listriknya disebut listrik arus bolak-balik atau alternating current, biasa disingkat AC. Jadi ada AC dan ada DC. AC nih, ya. AC itu listrik yang ngalir di rumah kamu nih. Kalau DC itu ada di HP atau laptop kamu. Tapi yang bakal kita pelajari sekarang cuma listrik arus searah atau DC dulu ya. Tadi kita udah tahu kalau aliran listrik adalah elektron yang mengalir pada suatu kawat. Tapi kenapa elektron ini ngalir ya? Kenapa gak diem aja gitu di kawat? Kalau gerak kan butuh energi. Kalau diem kan enggak. Nah, kalau misalnya aku ambil bola ini, terus aku pegang di atas kayak gini, kemudian aku lepas, bola ini bakal jatuh ke bawah. Ini karena ketika bola diletakkan di atas, dia punya energi potensial dari gaya gravitasi. Ketika aku lepas, energi potensial tadi dirubah jadi energi kinetik, dan benda bergerak dari posisi dengan energi potensial lebih tinggi ke energi potensial yang lebih rendah.
Muatan listrik juga sama. Dia bakal bergerak dari potensial listrik yang lebih tinggi ke potensial listrik yang lebih rendah karena adanya gaya Coulomb. Perbedaan potensial ini biasa disebut tegangan atau voltase, yaitu energi yang dibutuhkan untuk memindahkan muatan listrik sebesar 1 Coulomb. Tegangan atau V sama dengan energi atau E dibagi muatan atau Q. Kalau misalnya kita butuh 1 Joule untuk memindahkan muatan sebesar 1 Coulomb dari titik A ke titik B, berarti tegangan atau beda potensial antara titik A dan B adalah 1 Joule per Coulomb atau 1 volt. Muatan yang besarnya 1 Coulomb. Artinya muatannya positif dong. Padahal kan aliran listrik itu ada karena elektron yang mengalir. Dan elektron itu muatannya bukannya positif, tapi negatif. Jadi harusnya tegangan listriknya negatif dong kalau elektron yang ngalir. Arah arus listrik dalam rangkaian listrik akan berlawanan dengan arah aliran elektron. Kenapa bisa gitu ya? Nah, untuk jawab pertanyaan ini kita harus balik ke abad 18. Ketika arus listrik ditemukan oleh Benjamin Franklin. Dia berasumsi bahwa listrik mengalir dari benda yang kelebihan muatan atau dia sebut benda itu bermuatan positif ke benda yang kekurangan muatan yang dia anggap bermuatan negatif. Baru di abad ke-19 para ilmuwan sadar kalau yang mengalir sebenarnya adalah elektron dari benda yang bermuatan negatif ke benda bermuatan positif. Tapi karena arahnya sudah terlanjur dan juga nggak begitu berpengaruh asal digunakan secara konsisten, akhirnya ilmuwan nggak ngerubah arah arus tadi. Oke, balik lagi ke konsep tegangan tadi. Jadi kalau kita mau listrik mengalir di rangkaian listrik, kita harus punya sumber tegangan atau beda potensial listrik di rangkaian itu. Misalnya, apa ya? Oh ya, baterai. Potensial listrik yang lebih tinggi diberi tanda positif, sedangkan yang lebih rendah diberi tanda negatif. Arus listrik bakal mengalir dari kutub positif ke kutub negatif, sedangkan elektron sebenarnya mengalir dari kutub negatif ke kutub positif. Semakin besar beda potensial dua titik, semakin besar arus listrik yang bakal ngalir. Tapi gak cuma beda potensial aja yang nentuin besar arus listrik. Sama kayak aliran air, arus listrik juga bisa diperlambat atau dihambat. Biar kebayang, kita pakai analogi air lagi ya. Misalnya ada air yang mengalir dalam suatu pipa. Kemudian di tengah pipanya kalian sumbat sama spons. Spons ini bakal ngehambat aliran air tadi. Airnya jadi susah lewat. Tapi karena spons ini punya lubang-lubang atau pori-pori yang bisa dilewatin air, airnya masih bisa ngelewatin spons meskipun jadi lebih lambat. Nah, sama kayak spons tadi yang tetap bisa dilewatin air meskipun jadi lebih lambat, ada material-material yang tetap bisa dilewatin muatan listrik, tapi nggak seefektif kawat atau kabel listrik yang biasa dipakai. Jadi kalau material ini dipasang di rangkaian listrik, dia bakal ngehambat pergerakan arus listrik. Dan dalam rangkaian dia disebut hambatan, atau bahasa Inggrisnya resistor. Satuan resistor adalah ohm, O-H-M, ohm. Ditulis pakai huruf Yunani omega. Dimana jika kita pasang resistor 1 ohm di rangkaian dengan tegangan 1 volt, maka pada rangkaian tersebut bakal mengalir arus 1 ampere. Semakin besar hambatannya, semakin kecil arus yang keluar dari resistornya. Secara matematis bisa dinyatakan dalam persamaan arus atau I sama dengan tegangan atau V dibagi hambatan atau R. Hambatan suatu resistor bisa dinyatakan dengan persamaan R sama dengan Rho dikali L per A. Resistor ini nggak bisa kita ukur langsung gitu aja. Karena kalau kita buka lapisan keramik ini, bisa jadi material resistornya dibentuk jadi spiral buat nambah panjang resistornya dan hambatan listriknya jadi lebih besar. Selain dari bahan dan ukurannya, hambatan suatu resistor juga dapat mengalami perubahan kalau suhunya berubah. Makin dingin suhunya, makin kecil resistivitas bahan. Jadi hambatannya juga semakin kecil. Sebaliknya, semakin panas suhunya, semakin besar resistivitas bahan. Jadi hambatannya semakin besar. Secara matematis, persamaannya bisa dinyatakan dengan perubahan hambatan atau delta R sama dengan alfa atau koefisien hambatan terhadap suhu dikali besar hambatan awal atau R0 dikali perubahan suhu atau delta T.